Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Sekolah SMK Farmasi Bintang Harapan, Bapak Yogi Rian Gunawan MPD. Yang terhormat, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Fraksi Demokrat, Ibu Mia Eldabo. Dan yang saya cintai, saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Maulia Fatimah, siswi kelas 12 dari SMK Farmasi Bintang Harapan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berdiri hari ini. Dengan bangga, saya dapat menyampaikan sebuah gagasan dengan tema Tegakkan Hukum, Selamatkan Demokrasi. Saudara-saudara yang saya hormati, mari kita bayangkan ada seorang ibu yang berjalan kaki berjam-jam untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, tetapi pulang dengan tangan kosong karena tidak memiliki biaya untuk memperlancar proses hukumnya. Di sisi lain, ada seorang petani yang tanahnya dirampas, justru dipenjara karena berani memperjuangkan haknya. Inilah realitas yang masih harus kita hadapi ketika hukum belum sepenuhnya berdiri tegak untuk semua. Hadirin yang saya banggakan, mari kita berbicara dengan data, bukan hanya asumsi. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 mengalami penurunan dari skor 37 menjadi 34. Dan peringkat Indonesia turun dari 99 menjadi 109. Di tengah kondisi tersebut, ketika pemerintah terus menyuarakan pemberantasan korupsi, dua lembaga penegak hukum justru mengalami konflik. Situasi seperti ini tentu dapat melemahkan penegakan hukum dan membuka celah bagi mereka yang ingin memanfaatkan kelemahan sistem. Lalu, apa yang kita lakukan? Menurut saya, ada 3 hal penting. Pertama, perkuat pengawasan terhadap lembaga penegakan hukum. Setiap lembaga negara harus bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai aturan. Termasuk fungsi pengawasan DPR harus digunakan ketika terjadi persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan lembaga tertentu, tetapi memastikan hukum tidak dipengaruhi kepentingan pribadi maupun politik. Kedua, perkuat akses keadilan bagi masyarakat kecil. Mungkin kita sering mendengar bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tetapi, apakah semua orang benar-benar memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan? Masyarakat yang tidak mampu membayar pengacara, dan mereka yang tidak memahami hukum, tetapi harus mendapatkan pendampingan. Karena hukum tidak boleh terasa dekat bagi mereka yang memiliki uang dan kekuasaan saja. Ketiga, jadikan integritas sebagai kebiasaan. Integritas tidak harus dimulai dari orang yang memiliki jabatan tinggi. Integritas juga bisa dimulai dari diri kita sendiri. Berani berkata jujur. Teman melakukan kesalahan, berani menolak kecurangan meskipun tidak ada yang melihat. Dan berani mengatakan sesuatu yang salah meskipun banyak orang yang memilih diam. Karena jika sejak muda kita terbiasa berkompromi dengan ketidakjujuran, bagaimana kita bisa berharap menjadi generasi yang mampu menjaga keadilan di masa depan? Teman-teman yang saya cintai, keadilan bukan hanya kata yang kita dengar dalam buku pelajaran ataupun pidato. Keadilan adalah alasan mengapa negara ini memiliki hukum, dan keadilan harus dapat dirasakan oleh semua orang. Bukan hanya mereka yang memiliki kekuasaan dan kemampuan ekonomi. Kita memang masih pelajar, kita mungkin belum memiliki jabatan, dan belum mampu mengubah sistem secara langsung. Tetapi, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita bisa memulainya dari diri kita sendiri. Belajar memahami hukum, berani menyampaikan sebuah pendapat, menghargai hak orang lain, menolak kecurangan, dan tidak menganggap ketidakadilan sebagai sesuatu yang biasa. Saya Maulia Fatimah, dan saya percaya bahwa keadilan bukanlah mimpi yang terlalu jauh untuk diwujudkan. Keadilan adalah pilihan, dan pilihan itu harus kita perjuangkan mulai dari sekarang. Mulai dari diri kita sendiri.
Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.